Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Akbar Endra dalam acara Monologila. Kali ini saya akan membahas Amran Sulaiman, tokoh kawasan timur Indonesia. Layakkah dilirik jadi capres? Andi Amran Sulaiman semula dikenal sebagai pengusaha. Dia sukses mengelola usaha tambang. Perusahaannya, Tiran Group, menjadi salah satu perusahaan tambang nikel terbesar di Sulawesi Tenggara. Tak hanya itu, Amran juga memproduksi racun hama untuk membantu petani agar hasil pertanian mereka meningkat. Sukses jadi pengusaha, Amran pun mulai tertarik ke arena politik. Tapi dia tidak berpartai dan juga bukan pengurus partai. Pada pemilihan presiden tahun 2014, awalnya dia menyokong Gubernur DKI Joko Widodo berpasangan dengan Abraham Samad yang saat itu menjabat Ketua KPK dan sedang tenar-tenarnya. Namun Abraham tidak jadi maju. Jokowi kemudian berpasangan dengan tokoh dari kawasan timur Indonesia, Yusuf Kalla, di Pilpres 2014. Amran pun menjadi tim suksesnya sebagai koordinator tim di wilayah timur Indonesia. Singkat cerita, Jokowi memenangkan Pilpres mengalahkan pasangan Prabowo Hatta. Karena dianggap sukses memenangkan Jokowi JK di wilayah Indonesia Timur, Amran diajak masuk dalam kabinet Jokowi JK sebagai Menteri Pertanian periode 2014-2019. Sebagai menteri, kinerja Amran kelihatan. Dia cakap dalam memajukan pertanian di Indonesia. Bahkan Amran menjelma menjadi sahabat petani. Hampir setiap waktunya dihabiskan bersama para petani. Dia keluyuran ke basis-basis pertanian di pelosok-pelosok Nusantara, melihat langsung kondisi di lapangan. Sekaligus Amran ingin selalu bercakap-cakap dengan para petani. Kebijakan Amran Sulaiman paling menonjol adalah memihak kepentingan petani. Dia membatasi impor hasil pertanian karena tidak mau harga hasil pertanian menjadi anjlok. Kebijakannya itu membuat banyak pihak merasa terganggu. Amran tidak peduli. Dia harus memihak kepada petani agar petani tidak jatuh miskin. Pada tahun 2019, menjelang Pilpres, suara-suara petani mulai mengapung. Nama Amran Sulaiman mulai disebut-sebut sebagai the next JK. Dan dia digadang-gadang mendampingi Jokowi pada periode keduanya, 2019-2024. Amran Sulaiman tidak memiliki ambisi untuk maju di bursa calon wakil presiden. Ketika itu, dia tetap fokus menyelesaikan masa baktinya sebagai Menteri Pertanian dan tetap menyokong Jokowi Ma'ruf untuk memenangkan Pilpres 2019. Pasca Pilpres, Amran jedah di pemerintahan. Dia mau fokus mengurus usahanya, tambang nikel, dan beberapa usaha lainnya yang sempat susut saat dia menjabat menteri. Anhar mengatakan, masuknya nama Amran Sulaiman dalam bursa yang direkam survei itu hal yang sangat logis karena memang hanya dia satu-satunya figur dari kawasan timur Indonesia yang bisa bertarung di Pilpres. Apalagi track record Amran saat jadi Menteri Pertanian juga sangat bagus dan tidak tertandingi.
Anhar sampai Toding juga menilai Amran Sulaiman adalah sosok pekerja keras, pemikir produktif, dan berintegritas dalam mengembangkan amanah dimanapun. Dia pun meminta tokoh senior dari kawasan timur Indonesia sekaliber Yusuf Kalla dan Aksa Mahmud agar mau mendukung Amran Sulaiman di Pilpres 2024. Sebab, kata Anhar, sosok Amran Sulaiman tidak memiliki potensi untuk membuat JK atau tokoh Sulsel lainnya tercemar atau malu setelah diberi amanah. Anhar yakin, bahkan dia menggaransi Amran mampu dan tidak akan membuat malu Indonesia Timur. Dan Anhar mengatakan sosok Amran Sulaiman bisa dipercaya untuk memajukan perekonomian di kawasan timur Indonesia yang saat ini sangat tertinggal. Namun, yang penting menjadi pertanyaan, bagaimana seandainya jika Amran Sulaiman sama seperti Abraham Samad, urung maju di Pilpres, meskipun peluangnya besar, namun sulit mendapatkan partai politik. Seperti kata pepatah, tak ada rotan, akar pun jadi. Tak maju di Pilpres, Amran Sulaiman juga punya kans sangat besar untuk maju di Pilgub Sulsel 2024. Seru pasti seru. Soalnya PLT Gubernur saat ini, Andi Sudirman Sulaiman, adalah adik bungsu Amran Sulaiman. Dia akan menjabat gubernur sampai masa jabatannya selesai tahun 2023. Berarti kalau skenarionya Amran Sulaiman maju di Pilgub Sulsel karena urung bertarung di Pilpres, maka peluang Sudirman sebagai petahana akan pupus. Kemana Sudirman nanti kalau dia tidak maju di Pilgub? Setiap saat bisa berubah. Tak ada agenda politik yang paten, masih bisa di-custom atau dimodifikasi, tergantung situasi atau kondisi nanti. Sudirman tidak akan pudar jika dia tidak maju di Pilgub Sulsel, karena kakaknya Amran Sulaiman yang bertarung. Dia punya legasi sebagai wakil gubernur dan kemudian menjadi PLT gubernur, dan mungkin juga nanti akan menjadi gubernur definitif. Sudirman bisa melirik kursi Bupati Bone yang juga menggelar pilkada secara serentak di 2024 nanti. Usianya juga masih sangat belia, masih di bawah 40 tahun. Jadi Amran maju di Pilgub Sulsel, Sudirman maju di pilkada Bupati Bone. Kelar sudah urusan. Jika Amran jadi gubernur, peluang dia 5 tahun ke depan terbuka lebar. Bisa benar-benar jadi presiden atau wakil presiden. Saat ini membahas soal Amran Sulaiman tak usah nyerempet ke Pilgub. Itu urusan nanti. Yang mendesak, Amran harus membangun komunikasi politik dengan Ganjar. Jika Ganjar mau jadi presiden, sangat ideal jika dia berpasangan dengan Amran Sulaiman. Ini akan menjadi pasangan seperti Jokowi JK, Solo, Sulawesi. Pertanyaannya, maukah Ganjar mengikuti jejak SBY, menggandeng tokoh dari kawasan timur Indonesia untuk maju di Pilpres pada periode pertamanya? Maukah Ganjar mengikuti jejak Presiden Jokowi, menggandeng tokoh dari kawasan Indonesia Timur, Yusuf Kalla, pada periode pertamanya? Idealnya, pada periode pertama Ganjar, tahun 2024 insya Allah, menggandeng Amran Sulaiman sebagai presiden dan wakil presiden. Ini yang bisa mengantar Ganjar menjadi presiden. Kalau tidak demikian formasinya,
Ganjar akan menjadi penonton. Kita hanya menyampaikan opini yang direkam dari portal berita online. Narasi politik ini adalah saduran dari berita terkait dengan calon presiden dari kawasan timur Indonesia yang sempat tayang di portal berita online menitindonesia.com. Terima kasih pemirsa, sampai